Saya seusia SMP kelas 3, saya tembak orang di Kostrad, di pos Kostrad. Dia menembak saya tidak kena, saya tembak dia pun 3 meter, bayangkan aja. Tetapi pelurunya si penjaga Kostrad ini lewat saya tembus ke seorang wanita, mati di stasiun Gambir peristiwanya itu. Selamat pagi semuanya. Nama saya Foni dan ini suami saya Torino Tidar. Nah, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus karena telah mempertemukan saya kembali dengan Pak Jemi. Saya diberi kesempatan datang sini karena terakhir kali tahun 1991. Ya Pak Jemi ya. Jadi saya masih ikut dengan Pak Jemi 1991 dan kemudian sekarang 2025 bisa kesini lagi. Nah, kenapa saya senang ketemu dengan laki-laki yang muda? Karena di rumah saya ini saya hidup 20 tahun dengan 30 petinju. Jadi rumah saya itu adalah sasana 30 petinju dengan semua kebaikan dan keburukan. Yang pasti semua ada tato. Jadi saya nggak pernah takut sama anak laki yang bertato karena saya hidup 20 tahun dengan 30 petinju. Kemudian pasti baku pukul, makannya luar biasa dan selalu berperkara. Ini hari tukang sate nggak dibayar, besok lagi pukul satpam, besok lagi pokoknya setiap hari ada masalah. Jadi saya kalau lihat anak-anak muda kayak gini, baik anak muda baik orang tua, saya merasa dekat. Karena saya sudah 20 tahun dengan mereka. Saya di sini cuma mengatakan bahwa saya mengasihi kalian semua. Kenapa? Karena saya hidup dengan anak-anak muda yang bandelnya luar biasa, yang berperkara, tetapi hati mereka adalah hati yang manis. Hati yang emas. Kalau nggak mungkin ya saya dipanggil Ajus lah, dipanggil Muder lah, dipanggil Bunda lah, dengan segala tingkah lakunya. Jadi di sini saya pertama-tama sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mempertemukan saya dengan Pak Jemi dan bisa kembali ke sini. Saya mengasihi kalian. Itu saja. Ini sekarang bagian saya ya. Saya ini suami dari dokter gigi Foni. Jadi istri saya itu dokter gigi. Jadi kalau petinju bermasalah kena pukul, dia yang periksa. Ya. Jadi saya akan berikan kesaksian di sini bahwasanya antara saya dengan adik-adik atau anak-anak saya dan mungkin saya mengatakan adik dan anak, kenapa? Karena saya umur 78 tahun. 78 tahun ya. Saya bergelut dengan dunia tinju itu sekian puluh tahun. Saya udah mengelilingi dunia. Saya pernah membawa Muhammad Ali ke sini, Holyfield, George Foreman, hanya Mike Tyson yang nggak bisa masuk di sini, dia tertahan di Malaysia. Itu latar belakang saya sebagai promotor tinju. Pada waktu jadi promotor itu, saya hanya melihat saya sosok manusia yang sangat jahat. Ya, bagaimana saya bisa melatih seorang pemuda-pemuda ini menjadi tinju itu jahat. Sampai hukuman saya katakan, kalian kalah dapat hadiah, kalian menang pun dapat hadiah. Itu saya belum bertobat, ya. Jadi saya dengan Anda tidak berbeda. Saya pernah merasakan sebelum saya jadi promotor, merasakan rukan. Malahan lebih serem lagi, namanya rumah tahanan militer. Ya. Saya mengalami pengadilan di sidang, ya. Sudah banyak jalan yang saya tempuh. Ada pernah kejadian
senjata saya dipakai untuk dulu zaman itu perampokan. Saya jadi saksi. Anda mungkin tanya umur saya pada waktu berapa? Saya seusia SMP kelas 3, saya tembak orang di Kostrad, di pos Kostrad. Dia menembak saya tidak kena, saya tembak dia pun 3 meter, bayangkan aja. Tetapi pelurunya si penjaga Kostrad ini liwat saya tembus ke seorang wanita, mati di stasiun Gambir peristiwanya itu. Jadi kalau saya berbicara mengenai kejahatan, saya rasa sudah cukup banyak saya alami, ya. Pernah peristiwa lagi, satu malam saya dibangunkan oleh petinju saya, Om, kita sudah ada yang kena, maksudnya kena golok. Peristiwa di Sawah Besar. Itu saya mereka berhadapan dengan, mungkin pernah dengar Yoris Rahwarean. Siapa yang pernah kenal? Ya, berhadapan dengan dia. Yoris sama saya dekat, tapi kontak fisik di lapangan kita nggak bisa kontrol. Terus saya akan bagaimana, Om? Saya rasa kalian tidak perlu tanya lagi apa yang saya latih kepada kalian. Kalian kembalikan ke mereka. Terjadilah ada yang ditombak sama anak buah saya itu sampai pada saat besok belum cabut. Oke. Singkat cerita, saya dan Anda sama hari ini. Hanya Anda di dalam, saya di luar. Ya, saya tinggal menunggu penghakiman Tuhan terhadap diri saya. Saya belum bebas, ya, secara rohani saya. Tapi saya perlahan-lahan menyadari bahwasanya saya harus bebaskan tuh roh saya yang masih terintimidasi dengan seluruh kejahatan, ya. Baik dengan saya menekuni dan membaca Alkitab, ya. Terus saya lihat, oh ini saya harus sadar bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Seorang pendeta mengatakan kepada saya, itu namanya Romulo, ya. Jadi petinju harus jadi petinju yang benar, jangan pukul angin. Saya bilang, saya bukan petinju, dulu petinju, tapi sekarang saya ini promotor. Saya mengadu si A dan si B, dosanya itu ke saya, ya. Saya harus bertanggung jawab itu. Dan syukur bahwa hari ini saya perlahan-lahan membaca Alkitab, saya melihat firman-firman itu begitu memberikan satu hidup yang damai. Dulu saya punya segala macam ada di dunia ini, tetapi saya tidak damai, ya. Tapi dengan langkah yang ini saya ambil, saya penuh dengan kedamaian dan sejahtera, ya. Saya mulai pangkas. Itu ada dalam firman. Itu kita harus. Jadi adik-adik tetap melakukan firman Allah, firman Tuhan yang ada di Alkitab, ya. Dia mengatakan tidak ada perbedaan orang jahat dan baik di mataku, ya. Jadi disinilah kita dan saya juga sedang menunggu penghakiman. Seperti yang dikatakan pada iman rasuli, bahwa dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Betul? Sama kita semua, baik di sini maupun di luar. Belum selesai kok penghakiman. Jadi saya selalu berdasarkan untuk menunggu penghakiman itu, langkah saya harus robah, ya. Di mana ada tertulis dalam firman, akulah jalan kebenaran. Betul? Itulah yang kita harus tanamkan dalam pribadi kita, raga kita dan jiwa kita, ya. Jadi saya rasa itu saja saya bisa sampaikan. Jadi saya pernah ke Pondok Bambu, ya Pak Jim, ya, sama ke Salemba, ya. Nah, ini sekarang pertama saya ke sini, tapi istri saya ini sudah dari tahun 90-an tuh sudah masuk keluar, termasuk di Tangerang. Ini
saya baru mencoba. Jadi hanya pesan saya kepada bapak-bapak, adik-adik, sama kita. Saya menunggu, Anda menunggu. Anda menunggu bebas di bagaimana hukum dunia ini. Saya sudah bebas dari hukum dunia, tapi saya belum bebas daripada hukum Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan itu secara utuh kepada melalui apa? Melalui semua kegiatan saya yang membenarkan akan firman. Begitu? Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.